Premium live event Money in the Bank yang sudah dihelat di hari Minggu pagi waktu Indonesia ya, atau Saturday live event waktu Amerika. Dan ada beberapa hal besar terjadi dan di luar ekspektasi kita semua ya untuk Money in the Bank tahun ini. Bisa dibilang cukup mengesalkan endingnya, tapi mungkin ada beberapa alasan kenapa WWE melakukan hal tersebut. Kita mulai review atau ulasan kita untuk Money in the Bank 2022 yang diselenggarakan di Las Vegas, Nevada. Yang tadinya akan diselenggarakan di Allegiant Stadium tapi pindah ke MGM Grand ya, ke tempat yang lebih kecil karena sesuatu hal yang harus dilakukan. Untuk membuka Money in the Bank tahun ini adalah pertandingan Women's Money in the Bank Ladder Match yang diisi oleh Lacey Evans, Raquel Rodriguez, Becky Lynch, Asuka, Liv Morgan, Shotzi, dan Alexa Bliss. Di opening match pastinya harus menyuguhkan suatu pertandingan yang membuat fans excited serta bersemangat untuk menonton full Money in the Bank di hari ini. Benar saja matchnya menyajikan beberapa poin-poin keren yang kita dapatkan di sini ya. Kita singkat aja membahasnya satu persatu poin-poin yang kita mungkin bisa dibilang membuat pertandingannya menjadi lebih seru. Yaitu Raquel Rodriguez itu mensuplex Lynch dan juga Morgan ke atas tangga, dan itu jadi momen sakit yang pertama yang terjadi di match tersebutnya. Dan satu momen yang luar biasa membuat saya ngerasa puas menonton opening match ini adalah ketika Liv Morgan dari atas tangga terus dia flip gitu, terus juga langsung power bomb Lacey Evans ke atas ring. Dari atas dia langsung berbalik begitu, langsung menangkap Lacey Evans, langsung mempower bomb-nya ke bawah. Ini jadi momen yang menurut saya paling keren di seluruh match ini. Terus juga beberapa kali Shotzi sempat ngebotch. Teman-teman yang nonton banget itu, Shotzi pernah dia mau naik ke atas tangga biar cepat itu, tapi dia terperangkap ke dalam satu lubang tangganya dan dia nggak jadi mendeliver itu. Terus dia coba lagi dan dengan cara yang tidak spesial lagi begitu. Setelah itu Shotzi juga sempat sama Alexa Bliss di sini ada bots juga, di mana tangganya itu nggak bisa bekerja sama dengan mereka. Shotzi ini agak bisa harus diperhatikan ya, karena memang beberapa bots yang di sini cukup membuat gangguan sedikit lah untuk matchnya menurut saya ya. Kita lanjut lagi di mana ada momen di saat Asuka itu tertidur di atas tangga, Becky Lynch langsung siap untuk melompat dari atas, langsung terjun ke Asuka. Walaupun tangganya tidak patah, tetapi ini momen keren juga di pertandingan ini, di mana Becky Lynch lompat, Asuka kena pinggiran cuma di slide begitu doang, Asuka terjatuh. Memang menurut saya kelihatannya kalau memang momen ini tidak diharapkan ataupun tidak direncanakan untuk mematahkan tangga menurut saya, karena memang tangganya kelihatan tangga yang memang bukan untuk dipatahkan di sini, karena ini juga kemungkinan ya Becky Lynch dengan sengaja untuk menghempaskan badannya tidak tepat untuk mematahkan tangga, hanya nge-slide begitu, dan itu juga efeknya cukup besar untuk Asuka, di mana Asuka kelihatan sangat-sangat kesakitan. Dan momen terakhir di mana kamu kelihatan banget kalau Becky Lynch itu akan memenangkan koper Money in the Bank ini, tetapi tiba-tiba si Morgan datang, terus agak didorong, ada dua tangga begitu ya teman-teman. Kalau yang lihat ini pasti keren banget. Si Morgan didorong Becky Lynch ke biar jatuh gitu, tapi luar biasanya Liv Morgan bisa balik lagi berdiri dengan tangga yang sudah begini, kakinya ngenain tali ring, dia berdiri lagi.
Dia berhasil jatuhin Becky Lynch, dia naik, dia dapatkan cover tersebut. What a match menurut saya ya. Untuk secara keseluruhan matchnya tidak begitu keren banget lah ya. Ya lumayan lah untuk membuka Money in the Bank tahun ini. Continue, kita lanjut ya. Yaitu adalah match United States Championship, Bobby Lashley versus the champion, the youngest United States Champion, Theory. Feud ini sudah kita ketahui kalau sangat di build up ya di setiap episode Monday Night Raw. Dan build up-nya bukan dengan gaya yang same old stuff, tapi dengan poin-poin yang unik menurut saya, dan juga storyline yang tidak biasa. Karena ada post down juga, sempat mereka nyemprotin baby oil juga ke tubuhnya atau ke wajahnya masing-masing, dan bagaimana Alpha Academy juga terlibat dalam feud ini memang membuat kesan kalau match ini adalah match yang ditunggu-tunggu. Karena selama episode Monday Night Raw, Bobby Lashley ini against the odds ya, dia melawan orang lebih banyak. Dia seorang babyface yang melawan seorang heel yang memang ada bantuan begitu ya. Dan di mana di match United States Championship ini tidak banyak spot besar terjadi yang tersaji di sini, karena juga menurut saya terlihat kalau memang di sini Bobby Lashley ya lebih difavoritkan untuk menang. Walaupun teori mungkin bakal jadi menang di match ini, dia harus punya rencana yang mana melibatkan orang lain atau mungkin pegulat lain yang membantu dia seperti Alpha Academy. Dan di match ini tidak terjadi hal itu ya. Teori sempat memberikan spearnya kepada Lashley, terus tapi nggak berhasil untuk ngepinnya 1, 2, 3. Dan akhirnya matchnya dimenangkan oleh Bobby Lashley. Dan terlihat kalau match ini memang match yang sangat fisikal ya. Terlihat setelah Bobby Lashley berhasil memenangkan US Champion di malam ini, di pertandingan Money in the Bank tersebut, kelihatan kalau giginya berdarah guys. Kelihatan kalau memang aksi-aksi fisik ini berdampak kepada mereka masing-masing. Dan di sini Theory sangat-sangat kecewa. Dia kehilangan title-nya. Dan untuk dampaknya setelah match ini, US Champion si Bobby Lashley bisa jadi top babyface di Monday Night Raw. Karena kita tahu kalau champion utamanya WWE tidak hadir setiap saat. Dia seorang part-timer yaitu Roman Reigns. Jadi bisa jadi kemungkinan besar kalau si Bobby Lashley memegang title saat ini, US Champion, itu bisa jadi lebih prestisius dan bisa jadi top babyface di Monday Night Raw. Kita tahu Intercontinental dipegang oleh seorang mid-carder newbie ya. Jadi kelihatan memang yang memegang champion saat ini si Bobby Lashley bisa jadi top babyface di regularnya Monday Night Raw dan juga keseluruhan WWE. Kita lanjut lagi. Match berikutnya dialah Raw Women's Championship, Bianca Belair melawan Carmella. Walaupun gimana pun WWE membuat cerita untuk meng-hype match ini tidak akan terasa hype, karena originally this is the match untuk Rhea Ripley. Harusnya Bianca Rhea Ripley, karena ceritanya sudah mau dibalut seperti itu ya. Tapi sayangnya si Rhea Ripley brain injury, ada cedera otak yang memang dia harus pulihkan begitu ya untuk bisa bertarung lagi di kemudian hari. Dan WWE harus mencari cara untuk mencari pengganti yang paling mendekati lah levelnya, yaitu ya Carmella. Dan jadi dengan begitu saya tidak berekspektasi ini yang menang siapa, karena kita sudah tahu Bianca pasti menang lagi. Bianca menang lagi, matchnya tidak begitu, ya nggak bagus-bagus banget, nggak bagus lah menurut saya. Simple saja, karena saya tidak begitu excited. Memang beberapa gerakan atau beberapa poin juga cukup dikasih sesuatu yang menghibur ya dari match ini. Dan menurut saya daripada matchnya lebih menarik mendengarkan komentatornya, karena kan itu istrinya Corey Graves. Ada Byron Saxton juga di situ yang sedikit adu mulut dengan Corey Graves.
di match Carmella ini jadi hiburan tersendiri buat saya ya. Matchnya sendiri nggak begitu oke banget. Banyak juga reviewer yang memberi match ini grade-nya C atau C plus begitu ya. Ya nggak oke juga. Setelah match itu Bianca Belair selebrasi. Bianca Belair lagi naik ke corner gitu di ujung ring, terus Carmella menarik kakinya dan dia jatuh lagi, dan Carmella pukul-pukulin dia, terus Carmella akhirnya keluar ya. Ini memberikan impact yang bisa dibilang akan berkembang setelah Money in the Bank. Jadi di episode Monday Night Raw di hari Selasa pagi besok ya. Entah apa yang akan dilanjutkan untuk Carmella dan juga Bianca, atau mungkin mereka akan menuju SummerSlam untuk feud ini. Kita lihat saja nanti. Lanjut lagi untuk match berikutnya. Unified atau Undisputed WWE Tag Team Championship match, The Street Profits versus The Usos, We The Ones. Pendapat saya untuk feud ini, kita tahu kalau Uso ini adalah bagian dari Roman Reigns, the Tribal Chief ya, acknowledge him. Dia yang mana yang masih reguler karena Roman Reigns dia part time sekarang, jadi sepertinya beban main eventnya Roman Reigns itu ada di pundaknya Uso sekarang. Makanya setiap episode Monday Night Raw, SmackDown, Uso itu dimunculkan seolah-olah dia adalah championship terbesar di WWE saat ini begitu. Karena Roman Reigns tidak ada di situ gitu. Jadi dia menggantikan posisinya Roman Reigns. Makanya kita selalu sering melihat Usos sangat dipush besar-besaran di sini. Dimana di match ini considered to be an epic match. Matchnya bisa dibilang match yang epic. Match yang cukup panjang, lama saya lihat ya, pertandingannya memang lama. Biasanya pertandingan yang lama ini memang sudah dischedulkan menjadi pertandingan yang epic. Dan mereka berdua, mereka berempat dalam match ini cukup mendeliver level epic untuk match ini. Beberapa memang biasanya kalau match yang panjang itu banyak momen diam atau momen yang mereka cuma submission karena memang untuk memperpanjang waktu ya. Tetapi poin-poin ataupun spot-spot besar di beberapa tempat di mana juga ada hot tag yang kita sajikan, yang disajikan di sini yang kita dapatkan itu menambah keseruan dalam match ini. Ada sempat Usos memberikan double suplex ke Angelo Dawkins ke ring post, ke atas bagian ujung ring dari bawah begitu. Ini adalah spot yang cukup unik ya menurut sebagian orang. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa hot tag yang terjadi di mana Montesport yang berusaha untuk nge-tag ke Angelo Dawkins tapi nggak bisa. Itu membuat sebuah momen tersendiri di mana pas Angelo Dawkins masuk atau pas Montesport masuk, semua penonton menjadi hype lagi dan mereka membuat matchnya kembali hidup lagi di setiap titik-titik yang ada di matchnya. Dan secara keseluruhan atau overall, ini pertandingan yang menurut saya tidak untuk semua orang. Mungkin teman-teman yang suka match yang berjalan cepat, match yang berjalan dengan cerita ataupun sesuatu yang fenomenal dan spektakuler di setiap titiknya, mungkin tidak akan suka dengan match ini karena matchnya menurut saya terlalu panjang dan beberapa spot atau beberapa waktu itu cukup membosankan. Tapi jika teman-teman yang suka match yang memang tipe-tipe epic, tipe-tipe yang panjang dengan cerita atau pace yang slow tapi klimaks yang mumpuni, teman-teman pasti akan suka dengan matchnya ini. Dan akhirnya The Usos berhasil retain the championship. Mereka still the undisputed WWE Tag Team Champion. Tetapi ada kontroversi di setelah matchnya. Kontroversinya adalah ketika salah satu The Usos itu ngepin Montesport. Pas di angle pas lagi matchnya itu pas dihitung 1, 2, 3 mereka retain. Tetapi pas angle di kamera belakang ternyata bahunya Montesport itu keangkat. Peraturannya kalau pinfall 2 bahu harus menyentuh ring baru bisa dihitung. Jadi spot di mana si Montesport bahunya naik ke atas itu wasit nggak ngelihat. Wasit ngeliatnya bagiannya sebelah sini. Jadi wasitnya itu 1, 2, 3 gitu. Itu dilihat banget di setelah match ini, kelihatan banget kalau memang ini akan jadi
bahan untuk storyline berikutnya Montesport dan against The Uso lagi. Ini pasti, kemungkinan besar ya, saya nggak bisa bilang pasti, kemungkinan besar ini akan jadi bahan untuk mereka untuk bertanding lagi dengan The Usos. Street Profits, The Usos once again di SummerSlam. Bosan dong ya, itu lagi. Tapi entah apa nanti yang dia akan ditambahin bumbunya oleh WWE di feud ini. Menurut saya matchnya cukup oke dengan persyaratan ataupun beberapa poin-poin yang memang tergantung dari minat teman-teman semua. Lanjut ke match berikutnya, match yang feudnya sama sekali tidak membuat saya tertarik. Tetapi as a match, saya harus menonton ini, pengen tahu apakah mereka deliver atau tidak ya. Matchnya SmackDown Women's Championship, Ronda Rousey, Natalya. Untuk matchnya sendiri, Natalya dan Ronda Rousey di sini memang melakukan apa yang mereka promokan. Dan match ini seperti pernah saya bilang, ini akan jadi match yang penuh holds dan submission atau gerakan-gerakan kuncian. Memang sangat dilakukan apa yang mereka sajikan di match ini. Juga Ronda Rousey juga sempat melakukan sharpshooter. Bahkan sharpshooter yang dilakukan Ronda Rousey ini bisa dibilang salah satu cara untuk menginsult si Natalya. Ini Natalya memang kelihatan memang Ronda Rousey mau melihatkan kalau sharpshooter dia lebih baik. Dan ada momen di mana Natalya sharpshooter Ronda Rousey di pinggir luar ring, di sisi pinggir luar ring. Dan pas ditangkis atau pas diloloskan, kejegal, kepalanya terbentur tiang ujung ring. Itu momen yang menurut saya cukup spesial di sini ya. Dan match berakhir, yang kita tahu kalau pasti Ronda Rousey menang. Match berakhir ketika Ronda Rousey memberikan gerakan kuncian, dia menggantung di tangannya Natalya dan Natalya tap out. Match selesai dengan kaki yang pincang, dengan kaki Ronda Rousey yang pincang. Tiba-tiba muncullah si pemenang Money in the Bank Women's, Liv Morgan, and she cash it in. Dia meng-cash in kopernya di malam yang sama. Ini adalah gerakan yang mengejutkan. Karena di interview sebelumnya, di beberapa segmen sebelumnya, di interview di belakang layar, Liv Morgan bilang katanya, pas ditanyain, kamu akan cash in ke siapa? Ke SmackDown Champion atau Raw Champion? Dia bilang, saat ini saya mau fokus selebrasi dulu. Tetapi dia sudah punya targetnya, yaitu Ronda Rousey yang tengah pincang. Dia masuk, langsung cash in, langsung teng. Bukan berarti dia langsung bisa, tapi sempat Ronda Rousey memberikan perlawanan dengan mengunci ankle lock. Tapi Liv Morgan berhasil untuk melepaskannya, dan akhirnya dengan kuncian 1, 2, 3, Liv Morgan is the new SmackDown Women's Champion. Dengan cash in yang berhasil, dengan Liv Morgan yang memang sudah layak dan pantas. Terbukti penonton berteriak, you deserve it, you deserve it. Sebab kita ngomong juga di beberapa tempat, emang Liv Morgan ini sudah menunjukkan skill dan kemampuannya yang mumpuni, tapi WWE tidak memberikan dia kesempatan. Dia mid carder terus gitu. Sampai akhirnya hari ini Money in the Bank, Liv Morgan membuktikan, dan WWE memberikan dia kesempatan untuk menjadi SmackDown Women's Champion. Unbelievable, luar biasa. Dan Ronda Rousey setelah dia kalah, dia bukan berarti dia marah. Dia menghargai Liv Morgan, dia respect Liv Morgan, dipeluknya, ditarik tangannya ke atas. Liv Morgan is our new, once again, SmackDown Women's Champion. What a segment. Segmennya keren banget ya. Untuk match terakhir kita, Men's Money in the Bank Ladder Match. Let's talk about apa yang terjadi sebelum match ini. Membuat saya merasa kesal ya melihat ini. Saya yakin teman-teman juga kaget ya. Kenapa? Karena pas match mau mulai, semua orang sudah entrance. Ada 7 peserta yang sudah berusaha
bertarung lawan siapapun yang sudah ditentukan, menang Battle Royale juga, Fatal 4-Way juga, apapun matchnya mereka menangkan untuk dapat spot di Money in the Bank. 7 orang ini tiba-tiba Adam Pearce muncul dan bilang akan ditambah 1 orang lagi yang masuk ke match ini. Jadi 8 orang yang akan match di Money in the Bank tahun ini. Dia sebut 1 orang, saya kira akan ada orang yang return, debut atau siapa. Ternyata menjadi kekecewaan besar, menjadi kekecewaan massal bagi seluruh fans. Dia adalah yang dipanggil Adam Pearce, Theory, yang baru aja kalah US Champ. Tanpa tedeng aling-aling, dia dipanggil Adam Pearce untuk jadi orang ke-8. 8 orang termasuk Theory. Dia kalah loh nih. Dia baru kehilangan US Champ-nya loh. Kok dia tiba-tiba dimasukin begitu aja? Yang jelas ini ulah atau keputusan dari Vince McMahon. Secara storyline memang si Austin Theory ini atau Theory ini adalah prodigy atau anak bawangnya Vince McMahon. Jadi kemungkinan besar, dan juga Adam Cole sudah confirm kalau ini pasti kerjaannya Vince McMahon memasukkan Theory dalam match ini ya. Theory masuk dengan santainya, semua orang kesal gitu. Drew dilihat kesal, lihat mukanya, terus juga yang lain kesal di situ. Ya udahlah ya, itu sudah keputusan Mr. McMahon. Kita akan bahas ini, keputusan ini coba di akhir ya. Dan di match ini keren menurut saya. Tidak keren banget, spektakuler, luar biasa, tidak. Oke, keren. Jadi sebuah match di Money in the Bank. Masing-masing ada spotnya masing-masing. Ada storyline yang kita tahu intrik-intriknya akan terjadi di match ini. Di mana Riddle berusaha untuk menang, untuk memberikan penghargaannya kepada Randy Orton di sini ya. Kelihatan dari bagaimana dia berjuang, dan juga komentator yang memang semakin mengkonfirmasi hal tersebut. Riddle juga bermain oke di sini. Madcap Moss, bukan berarti dia sebagai underdog itu nggak ada peran apa-apa di sini. Madcap Moss cukup memberikan impact yang oke di match Money in the Bank ini ya. Karena dia dari semuanya dia yang paling newbie lah ibaratnya ya di match Money in the Bank ladder match ini. Dan Omos dari awal, Omos ini jadi momok bagi semua pegulat yang ada dalam match ini, dimana semua pegulat merasa Omos ini kayak paling mendominasi begitu. Ada 2 hal yang mereka lakukan di sini untuk meruntuhkan Omos. Pertama adalah mengubur Omos di luar ring dengan tangga-tangga ditumpukan di atas Omos. Terus Omos sudah bangkit lagi, Omos mendominasi lagi. Terus Omos akhirnya dengan gaya The Shield yang diperintahkan oleh Seth Rollins, mereka power bomb semua orang ya, mengangkat Omos dan power bomb Omos ke meja komentator. Ini momen yang oke banget. Ini salah satu cara dan satu-satunya cara yang terakhir yang mereka lakukan untuk meruntuhkan Omos. Setelah segmen ini ataupun momen ini, Omos tidak terlihat lagi. Itu memang satu-satunya cara yang harus dilakukan. Mereka harus berjuang bersama untuk menghindari atau mengalahkan satu orang yang jadi momok ini ya, yang jadi momok yang membuat mereka tidak bisa beraksi dengan lebih leluasa. Omos is eliminated obviously. Terus juga Madcap Moss sempat juga mempower bomb Sami Zayn. Ini adalah momen yang cukup menakutkan karena saya lihat ketika Madcap Moss membanting powerbomb ke tangga yang sudah disiapkan, kepalanya Sami Zayn yang membentur besinya cukup keras, dan Sami Zayn terlihat kesakitan karena dia langsung turun, kepalanya ngomong kepada wasit. Ada cukup panjang, beberapa menit cukup panjang lah ketika Sami Zayn muncul lagi. Ini momen yang saya kira ini Sami Zayn langsung cedera di situ ya. Ternyata dia masih bisa bangkit. Apakah dia kena concussion kita juga nggak tahu ya di match ini. Tapi ini apakah ini salahnya Madcap Moss yang membantingnya tidak tepat atau ngebot begitu? Kita nggak tahu ya. Tapi kelihatan memang ini cukup menakutkan saya lihat. Lanjut lagi adalah momen di mana Butch, anak bawangnya Sheamus, datang untuk membantu Sheamus pas lagi head to head dengan Drew McIntyre. Dan banyak segmen di sini di mana menguatkan feudnya Drew sama Sheamus di sini, di mana memang dari awal mereka memang tidak akur begitu ya. Dan saya melihat
Dengan apapun yang mereka lakukan di sini, berjibaku, saling bertarung dan saling merasa paling hebat, paling kuat di antara masing-masing. Ini jadi satu petunjuk kalau menuju SummerSlam kita mungkin akan dapatkan kembali Drew McIntyre versus Sheamus. Kayaknya. Dan Theory di Money in the Bank ini tidak berbuat banyak. Dia hanya mencuri-curi kesempatan ketika orang tidak fokus gitu loh. Dia mencuri kesempatan untuk naik, sampai momennya di mana dia yang saya tidak duga, saya berpikir Riddle akan memenangkannya. Sempat juga Riddle memberikan RKO untuk Randy Ortonnya dari atas ring begitu. Dan ada momen di mana Riddle sudah menjatuhkan semuanya, dia siap untuk mendapatkan championnya, tapi direbut oleh Theory. Akhirnya Theory yang tidak ada usaha apa-apa untuk masuk ke match ini, dimana kita tahu ya, diceritakan di episodenya SmackDown, episodenya Raw, itu komentator selalu bilang, dan mereka setiap promo selalu bilang kalau menuju atau mendapatkan spot Money in the Bank ladder match ini ada usaha yang harus dilakukan, earning it. Dia harus menang di match atau melakukan apa, battle royale atau segala macam. Mereka semua berusaha keras gitu loh. Tiba-tiba entah idenya siapa, storyline ini Theory dimasukkan begitu saja. It's okay, ini akan membuat momen heel untuk Theory ya, oke. Tetapi menurut saya Theory ini bisa dibilang belum sampai titik di mana dia harus di-push besar-besaran seperti ini. Apakah WWE mencoba untuk nge-build Theory menjadi superstars yang akan mereka jadikan ikon seperti apa yang mereka lakukan ke Roman Reigns? Karena kita tahu kalau Roman Reigns dari awal itu masih newbie, masih baru, tapi dipaksa untuk di-push begitu, akhirnya orang ngebu dia semua walaupun dia babyface. Seolah-olah orang gak menerima, sampai akhirnya dia jadi heel zaman Corona dan lain sebagainya. Apakah WWE akan melakukan hal tersebut ke Theory? Dengan dia yang masih baru ya, istilahnya masih baru ya, langsung di-push naik seperti ini, menang dan pemegang koper Money in the Bank. Dan dia kemungkinan akan cash in di SummerSlam guys. Jadi saya harus menebak nih, apakah cashing in-nya Theory di SummerSlam itu akan berhasil atau tidak. Itu akan jadi pertanyaan besarnya. Apakah dia cukup mampu untuk megang tahta kekuasaan menjadi WWE Champion ke depannya? Atau bahkan di SummerSlam nanti Theory ini tidak cash in, dia akan memegang hingga berbulan-bulan lamanya, yang sesuai yang saya inginkan begitu ya. Karena memang ingin pemegang Money in the Bank itu memegang kopernya dengan gimmick yang bertahan lama begitu. Jadi setelah match sempat ada eksklusif tayangannya di WWE, katanya Happy Corbin datang end of day si Pat McAfee yang membuat matchnya Pat McAfee melawan Happy Corbin jadi official untuk SummerSlam. Dari keseluruhan momen, terutama momen besar yaitu kemenangannya si Liv Morgan dan juga kemenangannya Theory, mana nih dari semuanya yang teman-teman paling sukai dan paling dibenci? Silakan komen di bawah. Terima kasih.